Contoh gambar misalnya, misal X ini panjang kebun yang sejajar dengan tembok rumah. Dan tembok rumah atau tidak diberi pagar. Tidak diberi pagar ya. Nih, kan? Nah, kemudian Y-nya ini lebar kebun. Y ini lebar kebun. Nah, ya. Ini berhubungan dengan ini ya, persamaan kuadrat ya. Oke. Luas maksimum kebun yang diberi pagar adalah, berarti kan gini ya, X tambah 2Y sama dengan 100. Ya nggak? Jadi lebar kebunnya itu kan ada doang sisi kanan sama kiri kan. Sedangkan panjang kebunnya itu yang sejajar dengan tembok rumah. Dan dia tidak diberi pagar, hanya ada satu sisi kan. Ya. Nah, berarti X-nya ini apa? 100 kurang 2Y kan? Ya. Sedangkan kebunnya ini berbentuk apa coba? Hmm? Berbentuk apa? Jadi sebenarnya kalau dianalogikan seperti ini gambarnya. Ini panjang kebun. Nah, ini lebar-lebarnya ya. Ini enggak? Ini lebar-lebarnya gitu. Simpel sih. Ini lebar, ini lebar. Kan lebarnya tadi sama dengan apa? Iya kan? Panjangnya itu X. Ya. Nah, berarti kalau luasnya ini luas persegi panjang kan? Luas persegi panjang apa tuh? Shirley Alika. Shirley Alika, Kira dan Nisa. Panjang A lebar kan? Ya nggak? Iya, Bro. Berarti P-nya itu panjang itu X. X kali berapa? Kan X sama dengan 100 min 2Y ya. Nah, berarti kalau di sini sama aja panjangnya itu berapa tuh? X kali Y. Lebarnya itu Y, panjangnya itu X. Di X kali Y, X-nya ini 100 min 2Y dikali Y. Sama dengan 100Y min 2Y kuadrat. Oh, ya. Sedangkan kita punya persamaan kuadrat. Kalau misalnya persamaan kuadratnya itu adalah, atau fungsi kuadrat. Fungsi kuadratnya itu adalah AX kuadrat plus BX plus C. Maka dia akan memiliki dua kemungkinan. Kemungkinan apa aja sih, Shirley? Alika. Alika mana Alika? Ketika A-nya itu, Laptopnya mati, Pak. oh, ketika A-nya kurang dari 0, maka dia memiliki nilai maksimum. Karena grafik ini akan terbuka ke bawah. Nah, ini memiliki nilai maksimum kan? Ketika A-nya itu kurang dari 0. Nah, ketika A-nya lebih dari 0, maka dia ini memiliki nilai minimum. Kenapa? Karena grafik itu terbuka ke atas. Tuh, paham ya? Nah,
Berarti kalau dia itu memiliki nilai maksimum atau minimum, ya, rumus nilai maksimumnya apa? Nih, berarti nilai maksimum atau nilai minimum, dia memiliki rumus. Nilai maksimum atau nilai minimum ini, rumusnya itu adalah D per min 4A. Di mana D-nya ini adalah B kuadrat min 4AC per min 4A. Nah, ini D-nya. Sili, Akila, dan Isa ngerti ya? Ya. Nah, kalau titik puncaknya itu atau titik balik namanya, ini min B per 2A, D per min 4A. Tuh. Ya. Nah, tadi kan kita sudah mendapatkan persamaannya ya. Dia mau Y mau X sama aja ya. Yang penting asalnya kuadrat, persamaan kuadrat gitu. Berarti kalau diperhatikan terhadap posisi ini, A-nya berapa ini? A-nya min 2, B-nya 100, C-nya berapa? 0. Ya kan nih? Ya. Berarti luas maksimum itu diperoleh saat nilainya maksimum. Berarti berapa tuh? Nilai maksimumnya berapa? D per min 4A. B kuadrat min 4AC. Per min 4A. Ya. Atau kalau misalnya mencari nilai ininya nih, min B per 2A-nya, jadinya berapa nih? Min 100. Hmm? Pakai yang min B per 2A kan berarti min 100 per 2 kali min 2. Oh, bagus. Nah, berarti B-nya itu kan 100 kuadrat dikurang 4 kali min 2 kali 0 kan? Per min 4 kali min 2 gitu ya. Tuh 2, 3, 4 tambah 0 per 8. Berapa tuh? 10.000 per 8. Berapa? 1.250 ya. Ya kan? Ada kan? 10.000 bagi 8 bener ya? Ada, Pak. 1.250 meter. Paham gak nih dari Alika, Akila, Shirley? Alika paham gak? Paham, Pak. Paham ya, mantap. Hmm. 18. Nah, ini sama aja. Apa nih? Kebutuhan maksimum. Hmm. Nah, pada ketinggian tidak kurang dari 143 meter. Artinya kalau kita buat persamaan ini, jadinya 24T min T pangkat 2 lebih besar sama dengan berapa? 143 gitu kan. Berarti kan min T kuadrat plus 24T min 143 lebih besar sama dengan 0 kan. Nah, ini sama-sama kita ambil negatif, jadi berapa? T kuadrat min 24T plus 43 kurang dari sama dengan 0.
Ingat ya, kita sudah menemukan formulanya. Kalau nanti kurang dari jadinya apa? Intervalnya itu apa? Kalau kurang dari A, kurang dari X, kurang dari B. Kalau itu asal-usul dari kurang dari. Jadi kita nggak usah pakai uji-uji lagi nanti. Kalau kamu sudah paham ya tentang uji-ujian. Nah, dikali hasilnya min 24 ditambah hasilnya 143 berapa? Hmm? Min 13 kali 11, min 13 tambah min 11. Paham nggak? Danisa, Kila, Sirli, Alika. Paham nggak nih? Paham, Pak? Kila paham nggak? Sirli paham nggak, Sir? Paham, Pak. Nah, berarti ini kalau difaktorin jadi T min 13, T min 11, kurang dari sama dengan 0. Jadinya penyelesaiannya apa? Ini T sama dengan 13, ini T sama dengan 11. Berarti yang paling kecil itu adalah A-nya. Ini A-nya, ini B-nya. Maka intervalnya berapa? 11 kurang dari sama dengan T, kurang dari sama dengan 13. Ya, artinya lebih dari 11 dan kurang dari 13. Nah, tunggu. Enggak, ini ada opsi selanjutnya ya ternyata ya. Apa tuh? Lama benda di udara. Ya kan? Ini kan T-nya tadi kan. Lebih dari 11 dan kurang dari 13, benar apa salah? Benar apa salah kira kalau yang pernyataan A? Hmm? Hah? A. Benar apa salah? Benar. Nah, lebih dari 11 masih kurang tepat. Kenapa? Karena di sini ada sama dengan 11. Lebih dari sama dengan Lebih dari 11. sama dengan 11. Kalau ini pernyataannya lebih dari 11. Berarti salah kan? Nah, berarti selisihnya antara 13 sama 11 berapa selisihnya? 2 detik. Ini yang paling tepat. 2 detik. Gitu. Paham nggak sih gila Alika? Alika paham nggak Alika? Pak. Kenapa jadi selisih, Pak? Nah, jadi gini, dari pernyataan ini sebenarnya kita cari pernyataan-pernyataan yang paling tepat. Kemungkinan berarti hanya ada dua, yang A atau enggak yang D. Ya enggak? Kalau yang D kan dari 11 ke 13 selisihnya berapa? 2 kan? Ya enggak? Iya, Pak. Hanya yang A itu kurang tepat karena di sini lambangnya itu ada sama dengannya, lebih dari sama dengan 11 atau kurang dari sama dengan 13. Paham ya? Silvi paham nggak kira? Silvi paham? Paham, Pak. Ngerti gak dari sekarang? Ngerti, Pak. Hmm. Oh, hmm. Hmm. Nah, ini gimana nih? Wadah, per satu barang rupiah. Dalam per minggu. Nah, kalau ada maksimum dia pakai rumus D per min 4A ya. Alika ada belum ini ya? Ngerjain Alika nih. Belum. Udah dapet belum nih jawabannya berapa? Belum. Belum. Nah, ini masih pakai rumus tadi. Ya, D per min 4A. Oke. Hmm. Ini gini.
Dia modal per satu barangnya adalah segini kan, per satu barang ya. Ya nggak? Nah, berarti keuntungan itu apa? Pendapatan dikurang total biaya kan. Nah, sekarang biayanya berapa? Biaya modalnya berapa? Total biaya sama dengan, ini kan baru per satu barang. Berarti kalau semua barang, jadi tadi diibaratkan barangnya itu X ya, maka 500.000 tambah 4 juta per X dikali X di biayanya. Kalian ke dalam berarti berapa? 500.000 X tambah 4 juta. Kamu ada di Akila Sirli Alika. Ini baru total biayanya ya. Terus pendapatannya segini kan. Nah, maka keuntungannya apa? Keuntungan apa? Pendapatan dikurang total biaya. Total biaya. Ya, tuh. Terus itu pendapatannya berapa tadi? 5.500.000 X min 20.000 X kuadrat dikurang biaya min 500.000 X tambah 4 juta. Ya, berarti berapa nih? Min 20.000 X kuadrat. Ini kurang ini berapa? 5.500.000 kurang 500. Plus 5 juta. Terus X. Habis itu plus 4 juta. Nah, berarti ya nih. Berarti gak gila. Baru ini untungnya ya. Baru fungsi untung. Nah, ingat berarti kalau dalam persamaan kuadrat tadi ya ingat fungsi ini berarti dia apa? Memiliki nilai maksimum atau nilai minimum Shirley? Hmm? Sure. Soal ini dia memiliki fungsi keuntungan maksimum atau keuntungan minimum? Hmm? Hmm, Maksimum ya. Kenapa? maksimum. Karena A-nya kurang dari 0. Maka ini A-nya, ini B, ini C, gitu kan? Maka ada masalah, ya udah. D per min 4A. 4A, B-nya berapa berarti? 5 juta kuadrat, min 4 kali min 20.000, dikali C-nya 4 juta. Per min 4A, min 4 kali min 20.000. Paham gak nih kira-kira? Alika paham nggak? Pak. Nah, berapa jadinya tuh? 5 juta dikuadratkan lagi ya. 5 atau enggak gini aja. 25. Nolnya berapa nih? Ini kan 10 pangkat 6 kan? Dinaikin jadi 10 pangkat berapa tuh? 12 ditambah, ini jadinya berapa nih? 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti berapa nih?
4 kali 2, 8 kan? Kali 10 pangkat 10 per min 4 kali min 2 berapa? Kita kali yang ke depannya dulu deh. Ini kali ini berapa? Ini kali ini. 8 kan? 8 tuh 2, 3, 4. Tuh 2, 3, 4. Tuh, paham ya? Nah, ya udah. Berapa tuh? Banyak banget ya berarti ya. Tadi B-nya udah. Nanti biar enak dibaginya gini aja. 25 kali 10 pangkat 12 tambah 0,08 kali 10 pangkat 12 per 8 kali 10 pangkat 4. Tuh. Berarti ini 25,08 kali 10 pangkat 12 per 8 kali 10 pangkat 4. Paham nggak tuh? Hmm? Paham nggak tuh kira-kira? Ini belum mulai ya. Nanti 25,08 bagi 8. Berapa? 25,05 bagi 8. Tuh. 3,131 kali 10 pangkat 8. Pak, Hmm? itu bukannya 25,08 ya? Itu ditulisnya 25,05 Mana-mana? kalkulatornya. Oh iya. 25,08 bagi 8. Bapak itu 10 pangkat 12-nya kemana? Hmm? Jadi ini kan ini. Tapi ngerti ya, dari sini ngerti ya? Iya. Kan ke Heeh. kiri. Nah, ini Yang kiri maksudnya, Pak. yang kiri ya. Hmm. Nih, ini tadi lupa satu nih. 25,08. Udah ngerti Sirli. Tadi ketinggalan satunya. Ngerti ya Sir? Maksudnya yang di bawahnya. Di bawahnya mana tuh? 25,08 kali 10 pangkat 12. 12 kurang 4. Jadinya 8 kan? Hmm. Ya nggak? Oke. Ngerti? Mungkin maksudnya kan di atas itu 8 kali 10 pangkat 10. Terus di bawah tiba-tiba 12 tuh gimana? Enggak, bukan. Yang 25 kali 10 pangkat 12 Hmm. kan Terus, Hmm. Oh, 25. ini kamu tambahin. Ditambahin kan? Iya, Jadinya ini. Ya nggak? ya. Hmm. Terus itu enggak jadi 10 pangkat 24 gitu atau apa? Oh enggak, enggak. Kalau ditambah enggak. Kalau ditambah enggak sih. Hmm. Bentar Pandi bukain pintu dulu ya. Ini ya sih ya. Jadi ibaratnya kayak gini. 2x tambah 3x kan 2 tambah 3 doang kan. Jadi 5x gitu kan. Ya nggak sih? Iya. X nggak ditambahin kan. Hmm. Paham? Udah paham nih sekarang nih. Oh, iya, 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 Pak. Jadi ininya tetap. Iya. Gila, Alika paham nggak? Dan Nisa paham nggak? Hmm? paham Pak? 25,08 lagi nih. Nah, 3,35 kali 48. Sekitaran berapa tuh berarti itu? 3,1315 ya? 1,3,135 dong. 3,135. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 313.500.000 keuntungannya. Maka keuntungan maksimumnya maksimum
Rp 313.500.000. Gitu. Paham nggak nih Alika? Alika paham nggak? Pak. Mau tanya apa? Kira paham nggak? Pak. Mantap. Nah, berikutnya ya. Diketahui X dan X2 adalah akar persamaan X kuadrat. Nah, X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Berarti 8 sama dengan min B per A kan? Min B sama dengan 8A, artinya B sama dengan min 8A. Ya gitu. Paham ya? Nah, ya. X1 kurang X2 rumusnya apa? X1 akar D per A. Akar D per A ya. Ya. Nah, akar D per A. Kan? Jadi X1 dikurang X2 ini sama dengan akar D per A. Min 2 akar D berarti apa? Akar B kuadrat min 4AC per A. Ya nggak, artinya apa nih? Min 2A sama dengan akar B kuadrat min 4AC. Nah, terus habis itu apa lagi? Dua A. Aduh. Berarti kita kuadratin dulu ya. 4A kuadrat sama dengan B kuadrat min 4AC. Supaya akarnya hilang tadi. Ya, berarti 4A. Ini negatif mana 4A sama dengan B kuadrat. B kuadrat kan min 8A kuadrat. Ini 4A kuadrat ya. Dari kuadrat kan. Min 4AC. Berarti 4A kuadrat sama dengan 64A kuadrat min 4AC. 4AC pindah ruas. 64A kuadrat min 4A kuadrat. 4AC sama dengan 60A kuadrat. Berarti C-nya berapa? 60A kuadrat bagi 4A. Berapa tuh? Bagi 4, 15. 15A. Paham gak nih kira-kira? Nah, udah yang dalam A semua, maka ditanya apa? Ditanya apa tuh? A tambah B tambah C kan? A tambah B tambah C. A-nya apa? A-nya tetap A, B-nya min 8A, C-nya 15A. 1 kurang 8 min 7. Min 7 tambah 15 berapa? 8A. Ya nggak? Ngerti nggak nih? Akila ngerti nggak? Shirley, Alika, dan Nisa. Ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Ini karena A-nya tidak diketahui, biasanya kan kalau diketahui A-nya berapa? Tidak diketahui,
Ini A-nya seberangan 1. K hasilnya itu adalah 8 kali 1 sama dengan 8. Sekarang pahami dulu. Di sini adalah elemen di domain memiliki 41 pasangan di kodomain. Kodomain itu daerah kawan ya. Oke. Nah, daerah kawan di sini yang mana berarti? Yang satu-satu. Hmm? Satu ya, satu dia satu kan, sama 3 ya nggak? Apanya tadi, Pak? Maaf. Hmm? Dia nggak boleh double dari kayak ini kan Oh, double nih, satu 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 lagi 2 satu lagi 3 nggak boleh. Dia hanya boleh satu satu aja. 21 4 2 5 3 pasangannya gitu. Pasangannya nggak boleh berulang. Ngerti gak Danisa? Akila Sirli ngerti gak? Alika Alika ngerti gak? ngerti, Pak. Sirli ngerti. Ngerti, Pak. Kenapa berakhir dari Alika Alika ngerti ya Alika. Nah, dua-dua. Fungsi injektif masih sama ya, memiliki dia itu fungsi injektif nih artinya apa tuh? Setiap elemen di domain, setiap elemen di domain ya memiliki pasangan berbeda, memiliki pasangan berbeda di kodomain ya. Loh. Jadinya yang mana nih? Yang berbeda-beda yang mana? Setiap arti itu setiap itu semua elemen di domain ya. Berarti yang jawabannya 1 dan 3 ya. Satu sih. Memiliki pasangan yang berbeda-beda kan? Kenapa nggak 1 sama 2, Pak? Hmm? Karena 2 ada kosong nih. Di sini nggak boleh. Oh, Kan setiap artinya semuanya. oke, Pak. Paham gak dari Sakila? Alika, Shirley. Hmm. Mantap. Nah, ini gampang nih. Tuh. Surjektif maksudnya itu apa tuh? Gila. Gila. 23 apa nih gila jawabannya? Subjektif berarti yang eh, pasangannya harus keisi semua ya. Hmm. Artinya surjektif itu eh, yang berurutan. Elemen B harus memiliki pasangan di A. Harus memiliki pasangan di A. Nih, setiap elemen B harus memiliki pasangan di A. Setiap itu artinya semuanya ya. Setiap itu ya. Tidak boleh ada di himpunan B yang tidak memiliki pasangan. D, Pak.
Jawabannya yang mana? D, bukan. Nah, iya. 1, 2, 3. D ya, benar ya. 1, 2, 3, 3. Sip, mantap. Ini kan setiap elemen B, artinya elemen B itu 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3 gitu kan ya. 1, 3 kan. Memiliki pasangan di A. 2, 3, 5, 6. Tuh, komplit kan? Paham ya? 2, 3, 5, 6. Sip. Sip. Lanjut ya. Berikutnya ya. Nih. Bijektif berarti apa? Bijektif itu berarti yang memuat surjektif dan injektif. Ya, dia itu memuat keduanya. 2 sama 3, Pak. Gimana? 2 sama 3. Memuat injektif dan surjektif. Kita lihat ya. 3 ya, 3 udah pasti ya karena semuanya nih di 3. 2 ya betul 2 dan 3. 2 sebenarnya bisa sama kayak 3 ya. Cuman berbeda posisinya doang ya enggak? Tuh. Ngerti nggak? Shirley, Alika, dan Nisa. Nanti, Pak. Ngerti ya? Nah, untuk yang ini domain, untuk fungsi tersebut, ini seperti ini. Kalau misalnya apa dianalogikan, ini kan pecahan ya. Fx sama dengan 0/2. Boleh nggak di Shirley? 0/2 boleh nggak? 0/2 berapa hasilnya? 0. 0. Artinya bisa kan? Ada bilangannya kan? Iya. Nah, terus kalau misalnya 2/0, ada nggak bilangannya? 0. Tak terdefinisi. Berarti ini tidak boleh. Tidak boleh kejadian seperti ini. Nah, maka dari itu, beralih ke soal yang ini, pecahan, maka syaratnya apa? Penyebutnya ini, X-2 tidak boleh sama dengan 0. Paham nggak? Jadi mau di atasnya 0, mau di atasnya enggak, nggak masalah. Yang penting bawahnya jangan 0 gitu intinya. Paham nggak, Alika? Shirley? Dan Nisa? Ngerti ya? Hmm? Pak. Berarti X tidak boleh sama dengan 0 tambah 2. X tidak boleh sama dengan 2. Paham ya? Pokoknya X, mau X-nya berapapun nggak masalah. Tapi jangan 2 gitu intinya. Mau 1, mau 5, terserah. Kalau 2, 2 kurang 2 kan 0. Nggak boleh. Nah, maka domainnya, domain F, X di mana X tidak sama dengan 2, dan X elemen anggota real. Paham nggak nih? Ngerti ya? Shirley ngerti ya? Enggak, Pak. Hmm? Enggak. Itu yang hasil domainnya itu kan gimana, Pak? Jadi domain itu
Domain itu akan terjadi ketika fungsinya itu memiliki nilai. Ya, ketika fungsinya itu memiliki nilai. Nah, berarti fx-nya ini, x per x min 2. Berapa nilai x agar fungsi f-nya ini memiliki nilai? Berapa nilai x? Terserah kan, mau berapa pun terserah. Misalnya x-nya 1, wah boleh nggak? 1 boleh, 1 kurang 2, 1 per min 1. Ada nilainya. Gitu. 3 boleh nggak? 3 boleh. 3 min 2, ada nilainya. Setengah boleh nggak? Di sini 1/2, ini 1/2. Boleh juga. Gitu. Yang nggak boleh apa? Yang nggak boleh x-nya adalah 2. Ini nggak boleh. Ngerti nggak sih, Li? Ngerti, Pak. Karena pada saat x-nya 2, dia hasilnya 0. Kalau hasilnya 0, maka tidak ada bilangannya. Seperti itu. Paham ya, Alika dan Disa? Paham nggak? Jadi begitu penulisan domain tuh cuma kesimpulan dari itunya aja, Pak. Gitu. Jadi gitu kalau bahasanya. Itu ya. Mau nilai x berapapun, yang penting ada nilai gitu. Itu pengertian domain ya. Dia dalam suatu fungsi gitu. Kalau misalnya dalam suatu himpunan kan gampang. Domain itu daerah asal, kalau domain daerah kawan. Ranks adalah daerah hasil gitu. Paham ya? Dan Disa, Akila, paham nggak? Paham, Pak. Akila, paham nggak? Paham, Pak. Mantap. Selalu berada di bawah sumbu X. Gimana tuh? D-nya kurang dari 0 kan? Ya nggak? Nah, syaratnya apa tadi? D-nya kurang dari 0. Artinya akarnya tidak adil. Akar tidak adil artinya apa? D-nya kurang dari 0. Berarti kita cari D-nya kurang dari 0 ya. Ini A-nya kan? Ini A, B, C. Ya nggak? Berarti apa nih? D kurang dari 0 berapa nih? Coba sebut. Alika. B kuadrat min 4AC kurang dari 0. Coba Alika sebut. B-nya berapa Alika? Hmm? B-nya min 4. 4 kuadrat terus Terus min 4 4 di M M kali dikali M. kurang dari 0. 0. Terus 16 Dikurang 4M kuadrat kurang dari 0. ini kan M-nya masih negatif kan? Nah, kita sama-sama kalikan dengan negatif Min. juga kan? Atau enggak bagi aja, bagi dengan negatif 4. Jadinya min 4M bagi min 4 kan M kuadrat. 16 bagi min 4, min 4. Kurang lebih dari 0. Ingat tandanya kan berganti kan? Boleh bagi dengan negatif kan? M kuadrat min 4 itu lebih dari 0. Kalau difaktorin berapa? M plus 2 dikali M min 2. M sama dengan min 2 atau M sama dengan 2. Ya nggak? Ingat kalau dia itu lebih besar, intervalnya gimana? Kalau lebih besar. Intervalnya itu adalah X kurang dari A atau X lebih dari B. Karena dia ambilnya dari tanda yang paling terakhir ya, ambilnya ya. Oke. Maka ini A-nya, ini B-nya. Ngerti ya Alika? Akila, Shirley, dan Nisa ngerti ya? Ngerti, Pak. Mantap. Maka batasannya berapa? Batas intervalnya berapa? Berapa gila?
Gila berapa tuh? Dua, Hah? dua lebih kecil dari M kurang dari min 2 atau iya. Atau M lebih dari? 2. Mantap, gila. Sip. Kalau dia memotong, kan memotong dulu nih, bikin dulu memotong. Berarti Y1 sama dengan Y2. Mau Y1 Y5 terserah. Ini Y1 ya deh. Ini Y2-nya boleh. Mau yang mana ya terserah ya. Berarti X kuadrat min X tambah 3, Y2-nya 2X tambah K. Terus berapa nih ini? X kuadrat min X min 2X plus 3 min K sama dengan 0. X kuadrat min 3X plus 3 min K sama dengan 0 kan? K-nya berapa? B-nya minus 3, C-nya 3 min K. Ya nggak? X1 kuadrat tambah X2 kuadrat apa rumusnya? Gila masih ingat gak gila? Rumusnya apa gila? Ah, Hmm? X1 X1 plus X2 kuadrat tambah X1 X2 ini kan? Ya, Jadi dia sama dengan 7. Shirley apa X1 tambah X2 rumusnya Shirley? Min B per A. Mantap, min B per A kuadrat. Dan ini apa rumus X1 kali X2? Apa Danisa? C per? Ya per A. Mantap. Min B berarti, min 3 berarti 3 ya. 3 bagi 1 kuadrat. Min 2 kali 3 min K per 1. Ya kan? 3 bagi 1, 3. Ini kenapa min hilang, tau kan? Kan min ketemu min tuh. Jadi berapa? 9. Min 2 kali 3, min 2 kali min K kan? Min 6 tambah 2K. Sama dengan tuh 7. 3 plus 2K sama dengan tuh 7. 2K sama dengan 7 kurang 3. 2K sama dengan 4K sama dengan 2. Paham gak tuh? Alika paham gak Alika? Paham, Pak. Shirley paham gak ini? Ngerti ya? Ngerti, Pak? Pokoknya kalau ada Y sama dengan Y, kamu bikin dulu sama dengannya. Sebenarnya dibikin dulu ya. Berarti misalnya Y1 sama dengan Y2, BX plus 12 sama dengan min X kuadrat plus 2X plus 8. Pindah ruas X kuadrat plus BX min 2X plus 12 kurang 8 sama dengan 0. X kuadrat. Nah, ini karena sama-sama punya X, bisa kita keluarkan X-nya ya. B min 2 tutup kurung X ditambah 4 sama dengan. Paham gak Sirli Akila dan Nisa Alika? Mantap ya, ngerti ya. Berarti ini adalah A-nya 1, ini B-nya, ini C-nya 4. Kan jadinya menyinggung. D sama dengan 0 kan. B kuadrat min 4AC sama dengan 0. B min 2 dikuadratkan. 4 kali 1 C-nya 4 sama dengan 0. B kuadrat min 4A plus 4. Ya, kan? Terus min 16 sama dengan 0. B kuadrat min 4A. 4 kurang 2, 4 kurang 16 min 12. Ini kok A sih, ini B harusnya 3B. B.
berarti apa? B min 6, B plus 2 sama dengan 0. B sama dengan 6 atau B sama dengan minus 2. Ini jawabannya tuh harusnya ini ya. Ini kan ada dua jawaban. Ini min plus 6 atau min 2. Akan memotong. Banyak ini lihat tanda terakhirnya apa ya. Kan kadang-kadang kalau di nilai negatif suka berubah tandanya ya. Lihat tanda paling terakhirnya. Tapi ini langkah pertama kamu bikin dulu ya. 1 sama dengannya 2. X kuadrat kan min A kali X min AX. Min kali min 2 plus 2 plus 2 kali X plus 2X. Plus 6. Mi-2-nya apa? X min 10. X kuadrat min AX plus 2X dikurang X. Tambah 6 plus 10 sama dengan 0. X kuadrat min AX plus X. Plus 16 sama dengan 0. X kuadrat plus 1 min A plus kurang X. Plus 16 sama dengan 0 gitu kan. Hanya 1, B-nya 1 min A, C-nya sama dengan 16. Ya, ya. Jadi memotong tadi apa? D lebih besar sama dengan 0 kan? B kuadrat min 4AC lebih besar sama dengan 0. B-nya 1 min A kuadrat. Min 4 kali 1, C-nya 16 lebih besar sama dengan 0. 1 kuadrat 1 dikurang 2A ditambah A kuadrat. Kurang 64 lebih besar sama dengan 0. A kuadrat min 2A min 63 lebih besar sama dengan 0. Berapa tuh akarnya? A min 9, A plus 7. Sama dengan 0, A sama dengan min 9. 9 atau A sama dengan min 7. Ya enggak? Apa nih? Ya. Jadinya berapa tuh? Tanda terakhirnya apa tuh? Hebat. Hanya berapa aja? Berapa aja? Jadi intervalnya apa tuh? Gila intervalnya apa gila? Gila. Gila intervalnya apa gila? A kurang dari min 7 atau A lebih dari sama dengan min 9. pokoknya kalau dia lebih besar, ingat ya, kalau tandanya lebih besar, intervalnya itu X kurang dari A atau X lebih dari B. Kalau intervalnya kurang dari A kurang dari X kurang dari B. Gitu. Paham nggak Alika? Pak. Mantap. Oh gini kan. Ini berapa nih titik puncaknya? 2,2. Ya nggak? Shirley coba jawab deh. Shirley coba jawab. Nanti ya sama dengan gimana sih? Y-nya berapa? 2. Nah, berarti 2 sama dengan apa? Ini sama dengan 4A. A kali, langsung aja ya, 4A ya. Kan X-nya 2 ya. 4A tambah 4A tambah 2B 2B plus C. plus C ini bersamaan 1.
Nah, kemudian titik puncak. Ini kan ada titik puncak kan? Ya. Oke, bagus. Nih, titik puncak itu kan sumbu simetri ya. Artinya ada X sama dengan min B per 2A. Nih, yang ini. Yang ini rumusnya min B per 2A. Coba Alika, gantian Alika. X-nya berapa Alika ini? Duh, 2. Sebenarnya berapa Alika? Alika, sebenarnya berapa Alika? 2 sama dengan min B per 2A. Ya gak Alika? Iya. Min B sama dengan 4. B-nya sama dengan min 4. Ya gak Alika? Terus, Kak. Terus gimana lagi Alika nih? Hmm? Hah? Nggak tahu, Pak. Ini 2 sama dengan gimana Alika? 4, Kak. Hmm, Ditambah 2 kali 2 kali min 4A. ditambah C. terus Terus 2 2 sama dengan 4A. Kita minus 8A plus C. terus Terus nah, 2 sama dengan min 4A plus C. mantap Alika. Maka C-nya berapa? 2 plus 4. 4-nya pindah ruas ya. Akila, coba Akila. Gimana lagi nih Akila? Gila, gimana lagi Akila? Hmm? Gimana lagi Akila? Ya udah langsung substitusikan ke soal. Soalnya apa? A, Plus B plus C. berarti A, B-nya berapa Gila? Min 4A. B-nya 2 min 2 4. plus 4A. Ya nggak Gila? 2 plus 4A. Nah, D-nya apa nih? 3A plus, enggak. 2 plus A. 12A berarti ya? Ya, A-nya berapa tuh ya? Masa harus pakai ini ya? Satu cara lagi ya? Min B per 2A udah. Yang Y-nya rumus Y-nya ini apa di sini rumus Y-nya? Nah, yang 2 ini rumusnya apa nih? D per min 4A sama dengan 2. Ini tadi belum dapat ya, karena A-nya belum ada di sini. D-nya rumusnya apa, D? pangkat 2 min 4AC. B kuadrat min 4AC per min 4A sama dengan 2. Oh, ketemu A-nya di sini, Bang, bener nih ya. Nih, B kuadrat berarti apa B kuadrat tuh? Min 4A kuadrat, ya nggak? Min 4 kali A, C-nya apa? 2 plus 4A per min 4A. Sama dengan 2, ya nggak? Terus, min 4A kuadrat berapa nih? 16A kuadrat. Min 4A kali 2, min 8A. Min 16A kuadrat. Sama dengan kali silang
min 8A. Ya. Terus ini coret habis kan? Min 8A tambah 8A sama dengan 0 gitu ya. C-nya berapa terus C-nya? Kan A sama dengan A. A-nya berarti 1 ya. Min 8A. Oh, oh bener ya? Hmm, hmm, hmm. Oh, ketemu A-nya lagi ya. Ada keliruan ya dia nih. Hmm, 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 hmm. Hmm. Pi 0,6. A-nya sama dengan 0. Kan ini jadinya apa? 2 plus A. Sama dengan 2 ya. Berarti kan nih? Maka haruslah nomor 31 coba. 31 gimana tuh 31? Alika. Dan Lisa. Dan Lisa gimana 31? Memotong di pada dua titik yang berbeda. Pada dua titik yang berbeda. Itu apa? D lebih besar daripada 0. Ya. Oke. Alika. Ini ada gradien M, ada garis X1, Y1 Alika. Jadi rumusnya apa Alika? Rumus persamaan garis dengan gradien Alika. Gimana Alika? Hmm? Hmm? Berapa tuh? Kita buat persamaan garisnya dulu nih. Akila, gimana persamaan garis Akila? Persamaan garis X1, Y1 dengan gradien M gimana? Persamaan garisnya Akila. Masih ingat gak Akila? SMP tuh, pelajaran SMP. Dan Nisa masih ingat gak persamaan garis? Ya sama dengan MX. Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Y min 3 M X min 1. Ya gak? Y min 3 sama dengan MX min M. Maka Y sama dengan MX min M tambah 3. Y sama dengan MX min M tambah 3.
Memotong garis berarti Y1 sama dengan Y2. Artinya MX min M tambah 3, Y2-nya itu adalah min X kuadrat, ya nggak? Pindah ruas, X kuadrat plus MX min M tambah 3. A-nya 1, B-nya itu M, C-nya min M tambah 3. Ya nggak? Ngerti nggak nih Alika, Akila, Shirley, dan Nisa, ngerti nggak? Ya, Uts, berarti D-nya lebih dari 0, B kuadrat min 4AC lebih dari 0, B-nya M kuadrat min 4 kali 1, C-nya min M plus 3 lebih dari 0, M kuadrat 4M min 12M lebih dari 0. Paham nggak nih? Alika, dan Shirley, Akila, ngerti ya? Berarti faktornya berapa? M plus 6, M min M min 2, M sama dengan min 6 atau M sama dengan 2. Paham ya? Nah, karena tandanya lebih besar berarti apa? Intervalnya apa? Interval. M kurang dari min 6 atau M lebih dari 2. M lebih dari 2. Paham ya? Tuh. Ini A-nya jadi berapa nih? 3M plus 1. 3M plus 1, B-nya min 4M plus 1, C-nya M plus 4. Ini kan harus sama dengan 0 dulu kan? Jadi kan ya? Terus M plus 4. Tuh, ya. D-nya lebih dari 0. Dari 0, B kuadrat min 4, M plus 1 dikuadratkan. Min 4 kali 3 M plus 1, C-nya apa? M plus 4 lebih dari 0, ya enggak? Dia. Jadi berapa tuh? Kan min 4 dikuadratkan jadinya berapa? 16 kan? 16, jadi dikuadratkan jadi M kuadrat. 2M plus M. Min 4 kali sisanya berapa? 3M kuadrat. Ini 3M plus 1 ya. 3M kali 4, 12M, 1 kali MM. 13M. 4 lebih dari 0, oke? 16M kuadrat tambah 32M ditambah 16M. Min 12M kuadrat, min 52M, min 16 lebih dari 0, oke? Ini berapa tuh? 16M kurang 12M berapa? 4M, 4M kuadrat. Ini jadi berapa nih? 2M sama min 52 jadi berapa? Sama ini juga nih. 32 tambah 16, 48. 48 kurang 52, min 4 ya. 16 lebih dari 0, bagi 4. M kuadrat min M. Bagi 4 jadi berapa tuh? Oh, ini ngaco nih. Plus 1 ya harusnya. Ini plus 16 kan? 4M kuadrat, 32 kurang 52 berapa? Min 20M lebih dari 0. Ya.
Sama-sama dibagi 4. Jadinya M kuadrat min 5M lebih dari 0. Ini kamu faktorkan, jadi berapa? M buka kurung, M min 5 sama dengan 0, M sama dengan 0, atau M-nya berapa? 5. Karena dia berawal dari tanda lebih besar, yang tanda lebih besar ya. Jadi apa tuh? M kurang dari 0 atau M lebih dari 5. Paham gak Shirley? Akila, Alika, dan Disa, paham gak? Itu 3 min 1 kalau min 3, 3A kan? Nah, sama dengan 1. Ya. KY sama dengan berapa? X minus 1, X min X2, ya enggak? 1X min 1X min 3 kan? 1 X kuadrat min 3X min X plus 3. X kuadrat min 4X plus 3. Paham gak tuh? Ada pertanyaan nggak? Juli, Alika. Lanjut berapa nomor lagi atau gimana? Pak. Ya, mau tanya. Alika mau tanya. Tadi siapa yang bilang 4? Enggak, udah Pak. Udah. Udah ya, ini udah nih. Akila udah, Akila. Ya, Pak. Oke, mantap. Dan ntar nih sisanya Pak ini tulis. Ini ya. Coret-coret lagi nih ya. Oke, tetap semangat belajarnya ya. Akila, Shirley, Alika, dan Nisa. Semangat selalu, semoga sehat-sehat selalu dalam menjalankan ibadah puasanya. Ya, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih banyak, Pak. Iya, Semangat.